Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri atas nama Yusril Anwar sebagai ketua kelompok, dan kelompok saya yaitu pemateri pertama atas nama Rina Mulyana, pemateri kedua Nur Amalia Reski, pemateri ketiga Reski Nur Aulia, dan pemateri keempat Maharani. Ya, sebelumnya kita tahu bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan dan merupakan cerminan kepribadian bangsa. Maka dalam kesempatan kali ini kelompok kami akan membawakan materi mengenai bahasa dan kepribadian Indonesia. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada saudari Rina Mauliana sebagai pemateri pertama. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian bahasa menurut para ahli. 1. Bahasa adalah lambang bunyi, ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa yang berkembang baik berdasarkan suatu sistem, yaitu seperangkat aturan yang dipatuhi oleh pemakainya. Kedua, pendapat lainnya tentang definisi bahasa diungkapkan oleh Syamsuddin. Beliau memberi dua pengertian bahasa. Pertama, bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk pikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatan, alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Kedua, bahasa adalah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik maupun yang buruk, tanda yang jelas dari keluarga dan bangsa, tanda yang jelas dari budi kemanusiaan. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi materi pertama yang dibawakan oleh saudari Rina Mauliana. Selanjutnya kepada saudari Nur Amalia Reski sebagai pemateri kedua, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang moderator berikan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuk oleh proses sosialisasi. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, pikiran, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi bahasa dengan kepribadian seseorang, seperti 1. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi manusia tentu sangat mempengaruhi perilaku manusia karena bahasa merupakan alat komunikasi yang bisa dibilang sangat sensitif. Yang kedua, begitu banyak ragam bahasa yang dimiliki negara kita ini. Karena hal inilah bahasa dapat mempengaruhi pribadi seseorang. Biasanya, pada saat seseorang dengan suku tertentu berbicara dengan bahasa sukunya, sementara lawan bicaranya tidak mengerti dengan bahasa tersebut, hal itu bisa saja membuat orang tersebut menjadi kesal. Yang ketiga, dalam bahasa pasti ada syarat atau aturan tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti dalam bahasa Indonesia terdapat SPOK atau subjek, predikat, objek, serta keterangan. Selain itu, juga aturan yang sudah ditetapkan oleh para ahli bahasa Indonesia, yaitu ejaan yang disempurnakan serta tanda baca. Adapun hubungan ketiga hal tersebut dengan kepribadian, yakni secara langsung, bila seseorang beraturan kata tanpa aturan, maka orang lain akan sulit menerima maksud dari perkataan orang tersebut. Seperti contoh, ketika seseorang berbicara tanpa tanda baca atau ejaan yang benar, maka orang tersebut akan sulit diterima di masyarakat karena tutur bahasa yang tidak jelas. Sekian dan terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi
materi yang kedua yang dibawakan oleh Saudari Nur Amalia Reski. Selanjutnya kepada Saudari Nur Reski Nur Aulia sebagai pemateri ketiga, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi ekspresi. Fungsi pertama ini penyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri, dengan maksud menarik perhatian orang lain, persuasif dan provokatif, dan membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Yang kedua, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi materi yang ketiga. Dan selanjutnya kepada Maharani sebagai pemateri keempat dan merupakan materi yang terakhir, saya persilahkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari beberapa fungsi, yaitu fungsi integrasi dan adaptasi sosial, fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian atau adaptasi diri dalam suatu lingkungan, merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Yang terakhir, fungsi kontrol sosial sebagai fungsi bahasa, bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah tadi materi yang keempat dan merupakan materi yang terakhir. Kesimpulannya adalah, dari penjelasan oleh teman-teman dapat disimpulkan bahwa fungsi bahasa Indonesia yang teramat penting di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk kita sebagai kaum muda dan pelajar mempertahankan dan mengembangkannya. Bahasa Indonesia memiliki fungsi dalam segala bidang, baik dalam bidang sosial, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Peranan bahasa Indonesia bagi pengantar dan penghubung di masyarakat, kita mampu mengembangkan dan pemikiran dan ide-ide dengan baik. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.